Kisah penyampaian ajaran Islam oleh Wali Songo. Materi yang akan kami sampaikan yaitu berkenaan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Maulana Ishak, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria serta Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Ibrahim atau biasa kita kenal sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh permulaan zaman ke-14. Berdasarkan pembacaan J.P. Mochwetz atas baris kelima tulisan pada prasasti makam Maulana Malik Ibrahim di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur yang mengindikasikan bahwa ia bermula dari Kasan, suatu tempat di Iran sekarang. Untuk garis keturunannya, beliau biasanya dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shodiq, Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Asani, Ali Kholi Khosam, Muhammad Sohib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik atau Ahmad Khan, Abdullah atau Al-Azamat Khan, Ahmad Syah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim juga melakukan aktivitas berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan atau desa Romo Manyar sekarang. Dari perdagangan inilah ia bisa berinteraksi dengan masyarakat, raja bahkan para bangsawan. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan Mojokerto. Walaupun pada saat itu Raja Majapahit non-Islam, namun beliau tetap menerima Maulana Malik Ibrahim dengan baik. Bahkan raja memberi sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, menyebarkan agama Islam di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwahnya Mohlimo. Ia juga menjadi salah satu pencetus kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan membantu membangun Masjid Agung Demak. Ia lahir di Champa, Kamboja sekitar 1401 Masehi. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit atau Raja Brawijaya. Cara dakwah Sunan Ampel. Cara dakwahnya dikenal dengan falsafah Mohlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 hal tersebut diantaranya moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau mabuk, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, dan yang terakhir moh madon atau tidak mau berzina. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau biasa dikenal Maulana Magdum Ibrahim, beliau lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Manila. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang apabila diteruskan ke atas akan sampai pada silsilah Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang menyiarkan Islam melalui kesenian rakyat seperti pertunjukan wayang dan gamelan atau bonang untuk menarik simpati masyarakat. Gamelan bonang merupakan jenis alat kesenian daerah yang terbuat dari kuningan dan berbentuk bulat dengan benjolan di tengahnya. Jika dipukul dengan kayu lunak, maka akan timbul suara yang merdu.
Selain dengan kebudayaan dan karya sastra yang mengandung unsur religi, Sunan Bonang juga membantu berjalannya Kerajaan Demak, bahkan termasuk yang membuat Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibuat oleh para wali Songo. Selain itu, Sunan Bonang juga ikut Kalijogo andil dalam pengangkatan Raden Patah dalam mendirikan Kerajaan Islam Demak. Oke, yang selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin, dan dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal dengan kecerdasannya dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Duur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Songo Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Makna filosofis Saptangga ke-7 dari tataran kompleks makam Sunan Derajat. Tangga yang paling bawah yaitu Catur Piwulang. Tangga yang kedua yaitu Mulyo Guno Ponco Waktu. Tangga yang ketiga Hening-hening Henung. Tangga yang keempat yaitu Meper Hardaning Pancadriyo. Tangga yang kelima yaitu Laksitaning Subroto Tanyipto Marang Pringgo Bayaning Lampah. Tangga yang ketujuh Jroning Suko Kudu Eling Lan Waspodo. Tangga yang terakhir yang paling atas yaitu Memangun Resep Teyasing Sasomo. Selanjutnya ada Sunan Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak merupakan putra dari Syekh Jamaluddin Kubro atau Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Ada juga yang menamakan Sayyid Zainal Kubro atau Sayyid Zainal Akbar yang memiliki silsilah sampai ke Sayyid Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Fatimah, putri Rasulullah. Sebutan Sayyid atau Sayyidina merupakan sebutan yang khusus ditujukan untuk para keturunan Rasulullah. Dalam hikayat Raja-Raja Aceh, Syekh Maulana Ishak disebut sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain. Beliau merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Pasai. Beliau ke Jawa karena tertarik untuk menyebarkan agama Islam di sana, karena masyarakat Jawa pada saat itu mayoritas masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq lahir pada pertengahan abad ke-15 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung di Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Sunan Kudus terhitung menjadi seorang ulama, guru besar agama yang telah mengajar serta menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Keahliannya dalam ilmu agama, terutama pada bidang-bidang ilmu tauhid, usul, hadis, tafsir, sastra, mantik, terutama dalam ilmu fikih. Strategi dakwah beliau. Dalam strategi dakwah, Sunan Kudus sangat menghargai adat istiadat masyarakat setempat yang saat itu masih beragama Hindu dan Buddha. Pada suatu hari, Sunan Kudus membeli seekor sapi yang mana dianggap hewan suci oleh mereka dan mengikatnya di pekarangan rumah. Mereka atau masyarakat Kudus pun tertarik dan mulai berkumpul. Sunan Kudus menjelaskan bahwa beliau berterima kasih kepada jenis hewan tersebut yang dulu pernah menolongnya. Dan sebagai rasa hormat, beliau melarang penduduk Kudus untuk menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat kedua dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya yaitu surat Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus, masyarakat semakin tertarik. Mengapa ada sapi di dalam Al-Quran?
Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka sering datang mendengarkan Sunan Kudus berceramah. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau biasa dikenal sebagai Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Ibunya adalah Nyai Roro Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Strategi dakwah, hubungan keluarga antara Syarif Hidayatullah dan beberapa anggota Wali Songo mempermudah Syarif Hidayatullah memulai islamisasi di daerah Cirebon. Sesampainya di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan di Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Cirebon kemudian menjadi kerajaan Islam yang besar, pengaruhnya hingga ke seluruh Jawa Barat dan Sunda Kelapa. Perannya sebagai salah satu Wali Songo juga mempermudah sosialisasi Islam di seluruh Jawa bersama para wali lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo dan putra dari salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau, yakni Sunan Kalijaga. Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Strategi dakwah beliau berdakwah lewat berbagai kesenian Jawa, misalnya menciptakan tembang macopat, lagu Jawa, lagu sinom dan kinanti dipercayai sebagai karya Sunan Muria yang sampai saat ini masih sangat lestari. Sunan Muria adalah wali yang terkenal memiliki kesaktian. Ia memiliki fisik yang kuat karena sering naik turun Gunung Muria yang tingginya sekitar 750 meter. Yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Said. Dia merupakan salah satu Wali Songo yang terkenal dan dilahirkan sekitar tahun 1455 Masehi. Sunan Kalijaga memiliki darah keturunan Ningrat, mengingat ayahnya Arya Wilatika adalah Adipati Tuban keturunan Ra dari Ronggolawe. Cara dakwah Sunan Kalijaga sangat unik. Wayang dan gamelan menjadi sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui syair atau kidung berbahasa Jawa, Sunan Kalijaga mengajak masyarakat lebih mendalami agama Islam, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Strategi dakwah beliau, cara dakwah Sunan Kalijaga sangatlah unik. Wayang dan gamelan menjadi sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui syair atau kidung berbahasa Jawa. Sunan Kalijaga mengajak masyarakat lebih mendalami agama Islam, lebih mendekatkan kepada Allah, misalnya melalui tembang ilir-ilir, kidung rumekso ing muni, begitu populer di masyarakat hingga saat ini. Sunan Kalijaga juga dikenal tidak hanya dekat dengan pejabat keraton, tetapi juga sangat dekat dengan masyarakat pada umumnya. Sekian dulu penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.